Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terekam kamera pada kedalaman 50 meter dalam posisi terbalik. Jenazah perempuan tanpa identitas ditemukan mengapung di Selat Bali, diduga penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Gudang pengepakan sarang burung walet di Surabaya terbakar, seorang karyawan pingsan. Tim DVI Polda Jawa Timur di Posko Antemortem RSUD Blambangan Banyuwangi kembali menerima mayat tanpa identitas diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Sabtu siang. Mayat berjenis kelamin perempuan ini ditemukan nelayan di perairan Pengambengan, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali. Setelah dievakuasi oleh tim SAR gabungan, mayat tanpa identitas yang ditemukan nelayan di perairan Pengambenan, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali ini langsung dievakuasi petugas menuju Posko Antemortem RSUD Blambangan Banyuwangi pada Sabtu siang. Mayat berjenis kelamin perempuan ini diduga kuat merupakan salah satu korban hilang atas tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Namun tim DVI Polda Jawa Timur tetap melakukan identifikasi. Korban ke-48 dengan jenis kelamin wanita. Ini dalam proses diidentifikasi oleh DVI. Dan kami sampaikan juga ke rekan-rekan media, ini adalah proses hari pertama dari 3 hari perpanjangan fase operasi SAR. Kami akan komitmen mudah-mudahan ada suatu kemajuan yang dari operasi kita lakukan. Data manifest KMP Tunu Pratama Jaya berjumlah 65 orang. Hingga Sabtu sore dilaporkan ada 30 orang ditemukan dalam kondisi selamat. 18 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 17 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Sementara itu, dari 18 jenazah yang ditemukan, 15 jenazah sudah berhasil diidentifikasi dan terkonfirmasi sebagai penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Sementara 3 jenazah hingga Sabtu sore masih dalam proses penyelidikan di ruang instalasi kamar mayat RSUD Blambangan, Banyuwangi. Operasi SAR pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya hingga Sabtu sore memasuki hari ke-11. Karena masih banyak korban belum ditemukan, operasi kembali diperpanjang hingga hari Senin pekan depan. Sebanyak 1.022 personel gabungan dengan 44 alat utama atau ALUT dikerahkan dalam operasi kemanusiaan berskala besar. Selain Satuan Regu atau SRU Laut, pencarian juga dioptimalkan melalui pantauan udara, penyisiran darat di sepanjang garis pantai Banyuwangi, hingga penyelaman bawah air. Fokus pencarian dilakukan tim SAR di wilayah perairan Banyuwangi bagian selatan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Ya, gudang pengepakan sarang burung walet di Jalan Simo, Gunung Barat, Surabaya ludes terbakar. Akibat kebakaran, karyawan berhamburan keluar menyelamatkan diri. 1 orang bahkan jatuh pingsan. Sebuah gudang pengepakan sarang burung walet di Jalan Simo, Gunung Barat, Surabaya ludes terbakar. Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari jendela ruang di lantai 4. Karyawan gudang berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri, bahkan 1 orang tak sadarkan diri dan sempat ditolong oleh rekan-rekannya. Kebakaran gudang pengepakan sarang burung walet ini diduga akibat korsleting listrik dari atap gudang yang merembet ke bahan mudah terbakar seperti kardus dan sejenisnya. Warga sempat emosi karena saat akan berusaha membantu memadamkan api, pintu gerbang justru ditutup. Ada warga yang menyampaikan bahwa RT1 ada kebakaran. Tapi asapnya masih kecil, ternyata warga ini yang namanya bertetangga, Mas. Ya, tetap didobrak, tapi nggak boleh masuk. Kenapa, malah Pak? dikunci, ya nggak tahu, mungkin ya. Ini kan apa? Ini kan sudah usaha. Apa, Pak? Sarang walet, seperti ini sarang walet. Warga Gudang? sarang walet. Bukan. Apa, Pak? Jadi di sini untuk pembersihan sarang walet. Oh, Waletnya itu dibersihkan. Pila-pila untuk pemilahan, gitu. Mungkin tanpa perintah bosnya nggak boleh pakai Nggak itu. berani.
Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya diterjunkan ke lokasi untuk melokalisir api, sehingga tak sampai merembet ke rumah warga. Dugaan apa Pak itu tadi Pak? Diduga awal kebakaran dari konsleting listrik karena ada percikan api yang berasal dari atap. Lantai berapa Pak yang terbakar ini Pak? Untuk yang terbakar di lantai 4 dengan luasan kira-kira 5 kali 12 meter. Pak, tadi ada sempat karyawan yang sempat pingsan itu gimana Pak? Karena apa mungkin? Karyawan sebetulnya saya kurang tahu juga yang di bawah tadi karena karyawan yang dipasang kan biasanya di bawah. Karena pada saat kami melakukan pemadaman sampai pembasahan itu belum ada berita tentang karyawan yang pingsan itu. Peristiwa ini tidak sampai menimbulkan korban luka atau jiwa. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan polisi. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Seorang penjual pentol di Bangkalan harus berurusan dengan polisi karena kedapatan mengedarkan sabu-sabu. Untuk mengelabuhi petugas, tersangka menjual pentol sembari membawa paket narkoba siap jual. Maruf penjual pentol ini tak berkutik saat digerebek tim Satres Narkoba Polres Bangkalan di rumah kontrakannya di Desa Parseh Soca. Hasil penggeledahan, petugas mendapati paket sabu-sabu yang sudah dikemas menjadi paket siap edar. Penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat yang resah, karena selain menjual pentol, pelaku juga diduga mengedarkan narkoba. Saat diselidiki ternyata benar pelaku mengedarkan barang haram. Saat mengedarkan sabu-sabu, pelaku setiap hari menyamar sebagai penjual pentol dengan maksud agar tidak terendus polisi. Hasil interogasi polisi, pelaku mendapatkan sabu-sabu dari seorang rekannya yang kini identitasnya sudah dikantongi polisi. Sebagai barang bukti, polisi menyita 15 gram sabu-sabu. Melaksanakan penangkapan atas nama R di dalam rumahnya. Dan pas waktu melaksanakan penangkapan, di situ ada 2 atas nama S dan A yang sedang panik dan dia lari. Sedangkan atas nama S itu sedang beli bambu dan atas nama A itu mau mengambil senter. Setelah dilaksanakan pemeriksaan atas nama S dan A tidak berkaitan dengan narkoba dan kita laksanakan pemulangan kepada keluarganya didampingi dengan perangkat desanya. Dan hasil tes urinnya atas nama S dan A itu negatif. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 tentang pengedaran narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan.